Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa astaghfirullahal azim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-fatihil ma'uliq wal khatim lima sabaq an-nasil haqqi bil haqq wal hadi ila siratal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim. Amma ba'd. Para pemirsa dimana berada yang saya hormati, alhamdulillah kita bisa bertemu bincang-bincang tentang kegiatan kita di bulan Ramadan. Masya Allah, kegiatan di bulan Ramadan sebagaimana kita ketahui, semua amal ibadah lipat gandakan, semua dosa diampuni, semua tobat diterima, semua doa dikabulkan. Masya Allah. Suatu ketika ini ada yang bertanya kepada Rasulullah. Ini diriwayatkan oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib, ya, bahwa ada Rasulullah ditanya tentang keutamaan ibadah di bulan Ramadan, termasuk tarawih, ya, pahala sholat tarawih di bulan Ramadan. Su'ilan Nabi alaihi salatu wassalam an fadl tarawih fi syahr Ramadan. Nabi ditanya tentang keutamaan tarawih di bulan Ramadan. Sebagaimana kita ketahui, ibadah yang khusus khas bulan Ramadan adalah termasuk tarawih. Selain biasanya ada takjil, ada tadarus, ada itikaf, ya. Nah, kita pinjam tarawih. Apa saja keutamaan ibadah tarawih pada bulan Ramadan? Ternyata dijawab oleh Rasulullah, pada malam pertama pada bulan Ramadan, orang yang sholat tarawih malam tanggal 1 Ramadan, Nabi bersabda, yakhrujul mu'minu min zambihi fi awal yaumi wa ummuhu. Pada malam pertama dia keluar dari dosanya sebagaimana waktu dilahirkan ibunya. Masya Allah, diampuni, ya. Kemudian yang kedua langsung saja, yufallahu wal yabawihi ingkana mu'minaini, diampuni dosanya dan dosa ayah ibunya kalau ayah ibunya sama-sama mukmin. Dan yang ketiga, yunadi malakun minal arsy al amal ghafarallahu ma taqaddama min dzambi. Di ada suara, ada yang mengundang ada suara dari bawah arsy bahwa amal-amal ditetapkan dan diampuni dosa yang telah lalu. Itu pada malam ketiga. Malam keempat adalah lahu min ajri mithla qira'ati Taurat wa Injil wa Zabur wal Furqan. Mendapatkan pahala seperti membaca kitab Taurat, Zabur, Injil dan Quran. Yang jelas pahala banyak. Malam kelima, a'tahullah ta'ala mithla man shalla fil masjidil haram wa masjidil nabawi wa masjidil aqsa. Allah memberi pahala seperti orang-orang yang membaca sholawat Nabi di Masjidil Haram, Masjidil Nabawi dan Masjidil Aqsa. Masjidil Haram itu sekali kita ibadah pahalanya dipergandakan 100.000 kali lipat. Kalau di Masjid Nabawi 1.000 kali lipat. Kalau Masjid Aqsa 500 kali lipat. Pada malam keenam, a'tahullahu ta'ala sawaba man tafa bil ma'mur wa yastaghfiru lahu kullu hajatin. Allah memberi pahala seperti orang yang tawaf di Baitul Ma'mur. Baitul Ma'mur itu ada yang menyatakan tempat bersemayam para malaikat. Tawaf di Baitul Ma'mur dan memintakan ampun kepadanya setiap batu. Bayangkan batu berapa jumlahnya. Memintakan ampun orang yang sholat tarawih pada hari ke-6. Pada hari ke-7, faka'an nama adraka Musa alaihissalam wa nasarahu ala fir'auna wa haman. Dapat pahala seperti dia bertemu dengan Nabi Musa dan membantu perjuangan Nabi Musa menghadapi melawan Fir'aun dan Haman. Tentu ini pahala jihad, pahala perang. Apa balanya? Hanya surga. Masya Allah. Pada hari ke-8, a'ta Ibrahim alaihissalam Allah memberinya seperti Nabi Ibrahim diberi
pahala seperti Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim itu dijadikan sebagai ja'il kalinas imamah, dijadikan pemimpin bagi manusia karena setiap kali diuji diberi ujian atamahun, beliau menyempurnakan, suruh nyembelih anaknya sembelih, suruh tinggal istrinya dan seterusnya. Kemudian pada malam ke-9 sebagai seakan-akan ia beribadah kepada Allah seperti ibadahnya Nabi Muhammad. Pada malam ke-10 Allah memberikan rizki kepadanya kebaikan dunia dan akhirat. Pada malam 11 dia meninggal dunia dalam keadaan seperti hari ia dilahirkan ibunya, tidak punya dosa. Pada malam ke-12 dia datang pada hari kiamat nanti, wajahnya secerah bulan purnama. Pada malam ke-13 hari kiamat ia datang dengan keadaan aman dari segala kejelekan dan kejahatan. Pada malam ke-14 kita tarawih, ja'at malaika yasyhaduna lahu annahu qad shallat tarawih fala yuhasibullahu yaumil qiyamah. Malaikat datang dan menyaksikan kepadanya bahwa dia telah sholat tarawih dan tidak dihisab oleh Allah nanti di hari kiamat. Masya Allah, tidak dihisab oleh Allah. Itu tarawih malam ke-14. Malam ke-15 tusalli alaihi malaikatu hamalatul arsy wal kursi, didoakan oleh para malaikat dan para hamalatul arsy, itu pembawa arsy dan pembawa kursi. Para malaikat mendoakan, malaikat tusalli alaihi malaikatu malaikat yang menjaga arsy dan malaikat yang menjaga kursi kekuasaannya Allah itu. Malam ke-16 kataballahu lahu bara'atan najati minan nar wa bara'atat dukhuli fil jannah. Dia ditetapkan orang yang bebas selamat dari neraka dan bebas untuk masuk ke surga dari arah mana saja. Masya Allah, bahagia sekali. Orang yang tarawih pada malam ke-17 ini disebut nuzul Quran ya. Yu'ta misla sawabil anbiya, diberi pahala seperti ibadahnya para nabi. Pada malam ke-18 nada malakun ya Abdullah innallaha radda anka wa an walidaika. Pada malam ke-18 ya tarawih terus, maka malaikat memberitahu, wahai hamba Allah, Allah ridho padamu dan pada ayah ibumu. Kalau Allah ridho, Allah senang, pasti dia menjadi ahli surga. Kemudian pada malam ke-19 yarfa'ullah darajatihi fil firdaus, Allah mengangkat derajatnya di surga Firdaus. Masya Allah, dia masuk surga, dia diangkat derajatnya di surga Firdaus. Malam ke-20 yu'ta sawaba syuhada'i wassalihin, diberi pahalanya orang-orang yang mati syahid dan orang-orang yang soleh. Orang mati syahid itu pahalanya pas surga. Dia diberi pahala orang yang mati syahid dan orang-orang yang soleh, orang-orang yang baik. Malam ke-21 banallahu lahu baitan fil jannah, Allah membangunkan dia rumah di surga, istana di surga. Sudah masuk surga, derajat tinggi, ada istana di sana. Nah, itu dibangunkan di surga, istana di surga bagi mereka yang tarawih pada malam ke-21. Malam ke-22 disebutkan ja'a yaumil qiyamati aminan min kulli ghammin wa hammin. Dia datang nanti pada hari kiamat aman sentosa dari semua susah, dari semua kebingungan. Malam ke-23 banallahu lahu mantinatan fil jannah, Allah membangunkan dia kota di surga. Kalau tadi rumah istana, sekarang kota di surga. Masya Allah. Dan malam ke-24 kana arba'un wa isruna da'watan mustajabatan, ia diberi kesempatan berdoa mustajabah 24 macam doa ya. Ada 24 macam doa yang diijabah oleh Allah. Nah, tinggal doa saja, minta apa itu, 1 bagian akhirat, nomor 2 anak soleh-solehah, nomor 3 pondok pesantren, nomor 4 Al-Quran, mungkin gitu ya, Masya Allah. Kemudian pada malam ke-25 yarfa'ullahu ta'ala anhu adzabal qabri, dia dibebaskan dari siksa kubur. Masya Allah, nikmat kubur itu membahagiakan. Malam ke-26 yarfa'ullahu thawab arba'ina aman, Allah memberi pahala dia seperti orang yang pahalanya orang ibadah 40 tahun.
Malam ke-27 ini biasa Lailatul Qadar ya. Jaza yaumil qiyamati ala surati kala baril khatif, dia melewati jembatan pada hari kiamat secepat kilat. Jadi lewat jembatan yang kalau jatuh maka masuk neraka itu secepat kilat dia bisa masuk ke surga. Malam ke-28 Allah mengangkat untuknya 1000 derajat di surga. 1000 derajat di surga. Dan malam ke-29 adalah Allah memberi pahala 1000 haji mabrur, haji makbul. Malam ke-30 Allah berfirman, wahai hambaku, makanlah buah-buahan surga dan mandilah dari air salsabil dan minumlah telaga kausar. Saya adalah Tuhanmu dan kau hambaku yang berhak berbahagia di surga selamanya. Ya Allah, Tarweh tanggal 1 sampai 30 endingnya ahli surga selamanya diberi kenikmatan. Dan di surga itu bukan hanya bahagia di akhirat, tapi sejak di dunia sudah bahagia. Masya Allah. Selamat beribadah maksimal di bulan Ramadan. Semoga dimudahkan, dikuatkan, diistiqomahkan, diterima ibadah kita oleh Allah. Wallahumma fiqh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.